Jadi awal-awal 2019 ternyata Habib kami mohon untuk tetap di Mekah, jangan pulang ke Indonesia. Kami siapkan pundi-pundi. Berapa Pak? Triliun, bukan miliar, triliun. Apa respon Habib Rizik Syihab? Beliau sampaikan di hadapan saya, Ustaz Andri, langsung saat itu saya sampaikan, saya menolak. Triliun ini ditolak oleh Habib Rizik Syihab. Beliau sampaikan di depan Kapolri dan Kepala BIN ini, saya tetap akan pulang ke Indonesia untuk menyelamatkan Indonesia dari cengkraman Partai Komunis Cina dan 9 naga oligarki. Itu tekad beliau. Beliau paham beliau akan dihabisi lagi. Beliau paham, tapi itu resiko. Beliau yakin yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah, bukan manusia. Itulah keyakinan beliau. Akhirnya beliau pulang ke Indonesia, sampai akhirnya beliau dijebakkan. Upaya pembunuhan yang ke-12 ketika beliau berada di pondok pesantren Megamendung, di Megamendung, pondok pesantren beliau Bogor. Ternyata beliau akan dibunuh pakai Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bulan Januari 2019 saya diterima oleh Habib Rizik Syihab di di tempat kediaman beliau di Mekah Al-Mukarramah. Saat beliau mengasingkan karena apa? Karena upaya pembunuhan terhadap Habib Rizik Syihab sebelum beliau ngungsi, sebelum beliau mengasingkan diri di Mekah, itu sudah 11 kali upaya pembunuhan terhadap Habib Rizik Syihab. Itu sudah 11 kali, sehingga akhirnya pakar-pakar, tokoh-tokoh intelijen muslim di Indonesia minta Habib Rizik, Habib ini adalah aset umat Islam di Indonesia, oleh karena itu jangan sampai mati konyol. Akhirnya beliau hijrah ke Mekah, dan Masya Allah diterima oleh pemerintah Saudi, bahkan dimuliakan oleh pemerintah Saudi. Bahkan berapapun, berapa tahun pun, berapa lama pun pemerintah Saudi welcome. Itu khusus untuk Habib Rizik Syihab. Nah, saat bulan Januari 2019 saya diterima di kediaman beliau di Mekah Al-Mukarramah, beliau menyampaikan, Ustaz Andri, sebelum antum ke sini ada 2 petinggi negara datang ke Jeddah, ke Mekah. Akhirnya kita sepakati di sebuah hotel lantai 16. Nyampe di situ Habib Rizik Syihab ada rasa nggak enak. Beliau diberi basirah oleh Allah, sehingga akhirnya beliau mengambil kebijakan cepat waktu itu, pindah ke hotel yang lain. Alhamdulillah beliau diselamatkan oleh Allah dari jebakan konspirasi intelijen. Akhirnya dipindah di hotel yang lain. Beliau menyampaikan apa maksud kedatangan 2 petinggi di Indonesia, dari Indonesia ini. Yang pertama Kapolri tahun 2019, Januari 2019. Jadi mungkin akhir 2000 lah. Jadi awal-awal 2019 ternyata Habib kami mohon untuk tetap di Mekah, jangan pulang ke Indonesia. Kami siapkan pundi-pundi. Berapa Pak? Triliun, bukan miliar, triliun. Apa respon Habib Rizik Syihab? Beliau sampaikan di hadapan saya, Ustaz Andri, langsung saat itu saya sampaikan, saya menolak. Triliun ini ditolak oleh Habib Rizik Syihab. Beliau sampaikan di depan Kapolri dan Kepala BIN ini, saya tetap akan pulang ke Indonesia untuk menyelamatkan Indonesia dari cengkraman Partai Komunis Cina dan 9 naga oligarki. Itu tekad beliau.
Beliau paham beliau akan dihabisi lagi. Beliau paham, tapi itu resiko. Beliau yakin yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah, bukan manusia. Itulah keyakinan beliau. Akhirnya beliau pulang ke Indonesia. Sampai akhirnya beliau dijebak kan. Upaya pembunuhan yang ke-12 ketika beliau berada di pondok pesantren Megamendung, di Megamendung, pondok pesantren beliau Bogor. Ternyata beliau akan dibunuh pakai, alhamdulillah, pengawal Habib Rizik Syihab sigap. 3 intel bisa ditangkap. Jadi 2 intel dari Jawa Tengah dan 1 intel dari Jakarta, dari BIN, anggota BIN, anggota Badan Intelijen Negara. Dan pesawat drone-nya berhasil disita. Alhamdulillah, Allah selamatkan dari pembunuhan, upaya pembunuhan ke-12. Ternyata tidak berhenti di situ. Upaya pembunuhan yang ke-13, ketika Habib Rizik Syihab akan memberikan kuliah subuh, beliau ajak menantu, anak, cucu, semuanya, istri diajak semuanya. Tidak tahunya di jalan tol Cikampek, ya kan, beliau akan dibunuh, upaya pembunuhan ke-13, yang ternyata akhirnya terbongkar. Orang-orangnya Jenderal Sambo, ya kan. Akhirnya alhamdulillah pengawal Habib Rizik Syihab berhasil menghadang. Kejar-kejaran itu di tol Cikampek, kejar-kejaran mobil seperti main film itu, Pak. Kejar-kejaran luar biasa, ngeri itu, Pak. Sehingga akhirnya alhamdulillah berhasil menghadang, dan akhirnya yang dibunuh justru pengawal Habib Rizik. 6 pengawal Habib Rizik. Ngeri, Pak. Itu upaya pembunuhan ke-13. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, nggak usah saya lanjutkan, masuk materi lagi. Nah, kenapa Habib Rizik Syihab? Karena beliau sangat cinta NKRI. Apalagi Habib Rizik Syihab ini tesisnya itu Pancasila. Itu tesisnya, program pasca sarjana beliau ambil di Malaysia, itu pasar Pancasila. Makanya beliau satu-satunya orang yang masih punya dokumentasi tentang perdebatan di Badan Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Itu Habib Rizik Syihab, tentang bagaimana sampai proses menjadi dasar negara itu, ya kan? Itu Habib Rizik punya. Tapi ternyata sekarang di dokumen apa itu, kalau di apa, kalau dokumen negara itu apa namanya? Map arsip negara itu sudah tidak ada lagi, Pak. Hilang. Itu sejarah bagaimana proses di Badan Usaha Penyelidik Persiapan itu dihilangkan, sengaja dihilangkan. Tapi alhamdulillah Habib Rizik Syihab masih menyimpan kopiannya. Ini jahat. Jadi Habib Rizik Syihab ini sangat khawatir apakah Indonesia nanti seperti Tibet, karena kronologisnya sama dengan di Indonesia. Akhirnya pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama, diusir, dan sekarang Tibet sudah dikuasai Cina. Tidak ada lagi Tibet, sudah dikuasai Cina. Bahkan Habib Rizik Syihab khawatir apakah Indonesia nanti akan seperti Angola. Angola itu satu negara di kawasan Afrika yang miskin. Ternyata kronologisnya sama dengan Indonesia. Dibantu hutang oleh Cina, dibangun infrastrukturnya semuanya dari Cina, buruh-buruhnya dari Cina, materialnya dari Cina. Ternyata Cina melakukan intervensi ke parlemen Angola. Apa permintaan Cina? Mengharamkan Islam di Angola. Akhirnya ribuan masjid dihancurkan, madrasah dihancurkan, bahkan umat Islam sampai sholat di jalan itu pun ditembak. Apakah nanti Indonesia seperti ini?
Itu yang dikhawatirkan oleh Habib Rizik Syihab. Karena kita menghadapi Partai Komunis Cina. Bahkan Habib Rizik Syihab melontarkan sebuah statement di media. Ini PKI itu sudah dilarang oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 66, KUHP pasal 107 A B C D E. Tapi kenapa dibangun monumen Laskar Cina Poh Antui di Taman Mini Indonesia Indah? Kenapa dibangun? Bahkan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Pak Cahyo Kumolo. Padahal kata Habib Rizik Syihab, Laskar Cina Poh Antui itu laskar milisi Cina bersenjata yang dibentuk oleh penjajah Belanda. Untuk apa? Untuk menolak kemerdekaan Republik Indonesia dan menindas rakyat pribumi, memerangi para pejuang, bahkan mereka memperkosa wanita-wanita pribumi. Itu. Nah, akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, tapi ternyata Menteri Dalam Negeri Pak Cahyo Kumolo tetap meresmikan Laskar Cina Poh Antui, disaksikan 9 naga. Sehingga pidato Pak Cahyo Kumolo Menteri Dalam Negeri pidato, dengan saya meresmikan monumen Laskar Cina Poh Antui di Taman Mini Indonesia Indah, itu mengingatkan kita siapa leluhur kita. Jadi kalau kata Menteri Dalam Negeri Pak Cahyo Kumolo, leluhur umat Islam di Indonesia itu Cina. Benar enggak, Pak? Bapak matanya sipit enggak? Bapak kulitnya warna putih atau sawo matang? Sawo matang. Tapi oleh Pak Menteri Dalam Negeri kita ini, leluhur kita itu wong Cina. Itu dari mana sejarah itu? Mungkin dulu Pak Cahyo Kumolo itu waktu diajar guru sejarahnya mungkin ngantuk, Pak. Nah itu, bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan Habib Rizik Syihab curhat ketika ada rombongan umroh ke Mekah, ke kediaman beliau. Beliau curhat, pasca aksi 212 tahun 2016, ada seorang jenderal datang ke tempat beliau. Dia memuji-muji negara Cina, dia puji-puji setinggi langit. Akhirnya Habib Rizik Syihab mau diajak untuk rekreasi ke Cina, untuk lihat-lihat tamasya ke Cina. Ditolak oleh Habib Rizik dengan statement, saya tidak akan mungkin berangkat ke sana. Karena apa? Umat Islam di Cina, yaitu di Xinjiang, ya kan, diperlakukan dengan cara-cara sangat biadab. Bahkan sampai bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada 60 calon jenderal Polri itu sudah PKN-nya di Partai Komunis Cina di Beijing. Jadi 60 calon jenderal Polri itu sudah dididik di Cina. Berarti kan ke depan ini kan cengkraman Cina itu kan sangat luar biasa. Sampai 60 calon jenderal Polri itu sudah dididik di Cina. Bahkan sampai ada seorang jenderal lagi, kata Habib Rizik Syihab, Profesor Din Samsudin, itu minta kepada pemerintah agar empati terhadap saudara-saudara kita yang ada di Xinjiang Cina, yaitu Uighur, Muslim Uighur. Karena itu kan genosida, Pak, pemusnahan massal kaum muslimin yang ada di Xinjiang di Cina. Dulu videonya sudah saya tayangkan, bagaimana 1 juta para suami Uighur dibunuh dengan cara-cara yang sangat biadab, dan semua organ tubuhnya dibedah kemudian dijual oleh rezim Partai Komunis Cina. Bahkan ada yang dulu sudah saya tayangkan, ada yang dia ditembak belum mati, tapi langsung dibedah tanpa anestesi, tanpa bius, langsung diambil organ tubuhnya, dijual. Inilah biadabnya Cina. Tapi ternyata respon dari pemerintah waktu itu disampaikan oleh Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Jawaban Pak Luhut apa? Indonesia bisa apa? Karena Indonesia sangat bergantung dengan Cina sekarang. Coba Pak, food security
energy security, itu Indonesia sudah bergantung ke Cina. Jadi ketahanan pangan, ketahanan energi, Indonesia sudah bergantung. Apalagi Pak Luhut sudah mengumumkan Indonesia akan meminta 1.000 petani dari Cina, dan Indonesia menyiapkan 1 juta hektar untuk 1.000 petani Cina. Tujuannya apa? Supaya kekuatan pangan Indonesia bergantung kepada Cina. Itu sudah terjadi. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, sampai-sampai waktu itu Menhannya, Menteri Pertahanannya Pak Jenderal Ryamizat Riyakudu sebelum Pak Prabowo. Jadi waktu itu Menteri Pertahanannya Pak Jenderal Purnawirawan Ryamizat Riyakudu. Beliau memberikan statement, pengikut PKI silakan keluar dari NKRI. Bahkan Pangkostrat Bapak Letnan Jenderal TNI Edi Rahmayadi, PKI tidak boleh hidup di NKRI. Akhirnya Habib Rizik Syihab menimpali. Bagaimana Panglima TNI dan para kepala staf setiap angkatan? Halo, gitu ya kan? Bagaimana Kapolri, para Kapolda di tiap daerah? Dari apa yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan waktu itu, Bapak Jenderal Purnawirawan Ryamizat Riyakudu, ternyata responnya sangat. Akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, terjadilah simposium tandingan. Terjadilah simposium tandingan. Jadi Pak Luhut bin Sarpanjaitan mengadakan simposium PKI di Hotel Arya Duta Jakarta. Hasilnya apa? Presiden diminta untuk membongkar kuburan massal PKI yang ada di Blitar. Akhirnya direspon oleh Menteri Pertahanan Bapak Jenderal Purnawirawan Ryamizat Riyakudu. Satu-satunya menteri yang menolak perintah presiden itu adalah Menteri Pertahanan Jenderal Purnawirawan Ryamizat Riyakudu, menolak pembongkaran kuburan massal PKI yang ada di Blitar. Ditolak oleh beliau. Itu baru terjadi, Pak. Satu-satunya menteri yang menolak perintah presiden itu yaitu Jenderal Purnawirawan Ryamizat Riyakudu. Kenapa? Jawaban beliau, kalau kami bongkar, otomatis umat Islam yang ribuan umat Islam jadi korban, termasuk 6 jenderal TNI dan 1 perwira. Itu kalau ya harus dibongkar juga, ya kan? Dan itu akan melahirkan konflik horizontal. Itu yang ditakutkan oleh Menteri Pertahanan waktu itu, Jenderal Purnawirawan Ryamizat Riyakudu. Sehingga akhirnya Jenderal Ryamizat Riyakudu bersama Panglima TNI yaitu Jenderal Gatot Nurmantio mengadakan simposium tandingan. Di mana? Di Balai Kartini tanggal 2 Juni 2016. Siapa yang diminta untuk menyampaikan bagaimana kebangkitan komunis? Yaitu Habib Rizik Syihab. Diminta oleh Jenderal Ryamizat Riyakudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio untuk menyampaikan tentang 30 indikasi kebangkitan komunis di Indonesia pasca Mei 98. Ini fakta ini. Bahkan saya dapat undangan waktu itu. Ini fakta. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga akhirnya Habib Rizik Syihab berteriak keras, stop PKI. Ini kita harus serius, Pak.